selamat datang pengunjung setia maupun yang baru pertama kali mampir di channel Musuh Bandar. Kembali lagi ya dengan Musuh Bandar. Semoga sehat selalu dan tidak lupa WD ya untuk teman-teman Musuh Bandar. Oke, sebelum memasuki pembahasanku, jangan lupa ya dukung channelku. Kalian bisa like, share, and comment ya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar. Oke, kali ini sudah musuh siapkan ya dari berapa liga top dunia. Yang pertama itu ada Villarreal versus Cadiz. Yang kedua ada Manchester City versus Brighton. Yang ketiga ada Fiorentina versus Inter Milan. Dan yang terakhir ada Jurgandes versus BK Häcken. Oke, sebelum musuh membahas pertandingan pada hari ini, musuh akan mereview sebentar ya di build konten kemarin yang musuh bawakan. Dan di sini musuh kemarin membawakan 4 match ya. Yang pertama itu ada Origi versus Gibson Deval. Yang kedua ada Real Sociedad versus Almeria. Yang ketiga ada Celta Vigo versus Girona. Dan yang terakhir ada Real Valladolid versus Barcelona. Oke, di match pertama itu kemarin Musuh Bandar ambil di Origi ya, ngasih setengah dan bermain di over ya 2,5. Di sini untuk handicapnya kita win dan untuk over undernya kita loss ya. Di sini hanya 1-0 skornya. Dan di match kedua ada Real Sociedad Almeria ya. Kemarin Musuh Bandar ambil di Real Sociedad ya, ngasih 1 dan bermain di over 2/3/4 ya. Di sini untuk handicapnya kita draw seri dan untuk over undernya kita loss ya. Di sini di babak pertama di match Real Sociedad ini babak pertama itu udah unggul 1-0 ya Real Sociedad. Habis itu Almeria juga pemainnya kartu merah di babak pertama, tapi di babak kedua tidak ada tambahan gol, sayang sekali menurut Musuh Bandar. Dan di match ketiga ada Celta Vigo Girona ya. Kemarin Musuh Bandar ambil di Girona ya, nahan setengah dan bermain di over 2,5 ya. Di sini juga untuk handicapnya kita win dan untuk over undernya kita loss ya. Di sini tidak ada tambahan gol ya. Sempat tertinggal ya di babak pertama Girona, tapi di babak kedua menyamakan kedudukan ya dan tidak ada tambahan gol lagi. Dan di match terakhir Real Valladolid ya versus Barcelona. Kemarin Musuh Bandar ambil Barcelona ya, ngasih setengah dan bermain di over ya 2/3/4. Di sini untuk handicapnya kita loss dan untuk over undernya kita win ya. Di sini kebalik ya, Barcelona malah kalah. Udah di line up juga menurunkan skuad utama ya, tapi kalah ya dari Valladolid di kandang Valladolid. Oke, ini build kemarin yang musuh bagikan di grup WA ya untuk teman-teman Musuh Bandar yang di build konten juga. Di sini Musuh Bandar ambil Girona ya, ngasih setengah, di sini win. Di sini untuk Real Sociedad ngasih 1, di sini draw ya. Dan di sini untuk Origi ngasih setengah, di sini juga win karena skor 1-0. Dan Barcelona dan Real Valladolid Barcelona di sini ngambil Musuh Bandar ambil over 2/3/4 ya. Di sini juga kita win ya. Di sini hanya 1 draw ya. Real Sociedad tidak ada gol tambahan jadi dia seri. Di sini kita JP ya. Di sini untuk teman-teman Musuh Bandar yang di grup, selamat ya yang ngekor atau yang telah mengikuti prediksi dari Musuh Bandar. JP lagi ya, kemarin JP sekarang JP lagi ya untuk teman-teman Musuh Bandar. Oke, selamat. Dan untuk teman-teman yang belum bergabung dengan Musuh Bandar, silakan bergabung ya dengan Musuh Bandar. Itu gratis ya, kita di grup WA dan kita bisa berbagi prediksi dan kemenangan. Oke, lanjut ke match pada hari ini yang akan Musuh bawakan. Di match pertama itu ada Villarreal versus Cadiz. Untuk Villarreal berada peringkat 5 klasemen sementara Liga Spanyol dan untuk Cadiz sendiri berada di peringkat 16. Oke, kita lihat untuk from to head dari kedua tim. Untuk Villarreal saat bermain di kandang, home-nya itu 61%, home draw-nya itu 17%, home loss itu 22%, dan home goal-nya kita di sini di 1,87 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di kandang. Dan untuk Cadiz sendiri saat bermain di tandang, away win-nya itu 21%, away draw-nya itu 33%, away loss-nya itu 46%, dan away goal-nya kita di sini di 0,58 per match ya. Hampir rata-rata mencetak kurang dari 1 saat bermain di tandang. Di sini terlihat presentasi dari Villarreal cukup baik ya saat bermain di kandang.
Oke, kita untuk kondisi market pasaran terkini. Saat Villarreal ngasih satu Cadiz, di sini hampir rata-rata orang menjagokan Villarreal 82% dan Cadiz sendiri 18% ya. Di sini cukup jauh ya perbandingannya teman-teman musuh bandar, bisa dilihat. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Villarreal 4 kali kemenangan, 1 kali draw dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Cadiz sendiri 2 kali kemenangan, 3 kali kekalahan dan 1 kali draw. Ini terlihat Villarreal lebih baik ya di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Dan kita lihat di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Villarreal 2 kali kemenangan dan untuk Cadiz 1 kali kemenangan dan sisanya berakhir draw ya 3 kali. Di sini terlihat Villarreal lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran berikan bandar terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini Villarreal lebih dijagokan ya dengan memberi handicap 1, 1/4 dan 3/4. Untuk handicapnya tertinggi di 1/4. Dan untuk over undernya itu di 2, 3/4, 3 dan 2,5. Oke, setelah melihat statistik dan performa dari kedua tim, musuh bandar menyarankan kita pegang Cadiz ya. Kita tahan 1/4 dan kita bermain di under ya 3. Dan prediksi skor dari musuh bandar itu 1-1 untuk pertandingan nanti malam. Kemungkinan di sini berakhir draw ya dari match kali Villarreal versus Cadiz. Karena Cadiz sendiri juga tidak ingin kalah ya menurut musuh bandar. Di match terakhir juga dia win. Oke, lanjut ke pertandingan yang kedua ya antara Brighton versus Manchester City. Untuk Brighton saat ini berada di peringkat 6 klasemen sementara Liga Inggris. Dan untuk City sendiri berada di peringkat pertama. Oke, kita untuk prompt weight dari kedua tim. Untuk Brighton saat bermain di kandang, home win-nya itu 48%, home draw-nya itu 20%, home loss-nya itu 32%. Dan home goal yang kita di sini di 1,80 per match ya, hampir rata-rata mencetak 1 gol lebih saat bermain di kandang. Dan untuk City sendiri saat bermain di tandang, away win-nya itu 65%, away draw-nya itu 22%, away loss-nya itu 13%. Dan away goal-nya kita di sini di 2,04 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 2 gol saat bermain di tandang. Di sini terlihat presentasi dari City lebih baik ya saat bermain di tandang. Oke, kita ada untuk kondisi market pasaran terkini saat Manchester City ngasih 3/4 Brighton ya. Di sini hampir rata-rata orang menjagokan Brighton ya 57% dan City sendiri 43%. Di sini perbandingannya hanya sedikit ya menurut musuh bandar, tapi lebih unggul Brighton. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Brighton 4 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Dan untuk City sendiri 5 kali kemenangan dan 1 kali draw. Di sini terlihat City lebih baik ya di 6 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Brighton 1 kali kemenangan, untuk City 5 kali kemenangan ya. Di sini terlihat City lebih dominan ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Sangat jauh sekali ya. Oke, kita untuk pasaran diberikan bandar terlebih dahulu ya. Untuk teman-teman musuh bandar bisa dilihat di sini, Man City lebih dijagokan ya dengan memberi handicap 3/4 dan setengah. Di sini hanya 2 ya handicapnya yang dibuka. Dan untuk over undernya itu di 3/4 dan 3. Oke, setelah melihat statistik dan performa dari kedua tim, musuh bandar menyarankan kita pegang Brighton ya. Kita tahan 3/4 dan kita bermain di under ya 3/4. Dan prediksi skor dari musuh bandar itu kemungkinan 1-1 untuk pertandingan nanti malam. Ini kemungkinan berakhir draw ya. Karena dari Brighton sendiri bermain di kandang dan pasti menurunkan skuad utama ya. Dan Man City sendiri juga sudah juara ya. Dan dia tidak akan memainkan skuad utama penuh. Musuh bandar juga di sini handicapnya juga termasuk kecil ya. Dan untuk over undernya juga tidak terlalu tinggi. Bandar kita bermain di under dan bermain di Brighton ya, tuan rumah. Oke, lanjut ke pertandingan yang ketiga ya antara Inter Milan versus Fiorentina di final Coppa Italia. Oke, kita lihat untuk Inter Milan sendiri saat ini berada di peringkat 3 klasemen sementara Liga Italia. Dan untuk Fiorentina sendiri berada di peringkat 9. Oke, kita lihat untuk presentasi dari kedua tim terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini untuk Inter Milan saat bermain
di 36 match itu hampir rata-rata presentasinya 58% ya. Dan untuk Fiorentina sendiri saat bermain di 36 match presentasinya itu 36% ya. Di sini kita bisa lihat untuk teman-teman musuh bandar. Oke, kita untuk 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Fiorentina 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan, dan 2 kali draw. Dan untuk Inter Milan sendiri 5 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Di sini terlihat Inter Milan lebih baik ya di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Fiorentina itu 1 kali kemenangan, dan untuk Inter Milan 4 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw ya 1 kali. Di sini terlihat Inter Milan lebih dominan ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran berikan banner terlebih dahulu ya. Kita bisa lihat di sini Inter Milan lebih dijagokan ya dengan memberi handicap setengah, 1/4, dan 3/4. Dan untuk over undernya itu di 2,5, 2/1/4, dan 2/3/4. Kita bisa lihat di sini untuk handicapnya dibuka 3 ya. Tertinggi itu 3/4 dan terendah itu di 1/4 ya. Dan untuk over undernya itu di 3/4 dan terendah itu di 2/1/4 ya teman-teman musuh bandar. Oke, setelah melihat statistik dan performa dari kedua tim, musuh bandar menyarankan kita pegang Inter Milan ya. Kita ngasih setengah dan kita bermain di under ya 2,5. Dan prediksi skor dari musuh bandar itu 2-0 untuk kemenangan Inter Milan. Di sini kemungkinan Inter Milan bakalan juara ya di Coppa Italia ini. Dari head to headnya juga selalu unggul, dan terlebih juga di 6 match terakhirnya juga Inter Milan sangat baik ya menurut musuh bandar. Jadi kita pegang Inter Milan saja. Oke, lanjut ke pertandingan yang terakhir antara Jurgandes versus BK Häcken. Untuk Jurgandes saat ini berada di peringkat 8 klasemen sementara Liga Sweden, dan untuk Häcken sendiri berada di peringkat 3. Oke, kita lihat untuk front to head dari kedua tim. Untuk Jurgandes saat bermain di kandang home win-nya itu 79%, home draw-nya itu 5%, home loss itu 16%, dan home goal-nya kita di sini di 2,47 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 2 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Häcken sendiri saat bermain di tandang away win-nya itu 58%, away draw itu 37%, away loss-nya 5%, dan away goal-nya kita di sini di 2,05 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 2 gol saat bermain di tandang. Di sini terlihat presentasi dari Jurgandes lebih baik ya di saat bermain di kandang. Oke, kita untuk kondisi market pasar terkini saat Jurgandes Häcken ya dengan Häcken BK. Di sini terlihat hampir rata-rata orang menjagokan Jurgandes 73% dan Häcken sendiri 27% ya. Di sini perbandingan cukup jauh ya menurut musuh bandar. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Jurgandes 3 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan. Dan untuk Häcken sendiri 4 kali kemenangan, 1 kali draw, dan 1 kali kekalahan. Di sini terlihat Häcken lebih baik ya di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Jurgandes 3 kali kemenangan dan untuk Häcken sendiri 3 kali kemenangan ya. Di sini terlihat kedua tim imbang ya. Sama-sama kuat di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran diberikan banner terlebih dahulu ya. Di sini bisa kita lihat di sini tidak ada yang dijagokan ya. Hampir rata-rata dua-duanya ngepur. Häcken. Di sini Jurgandes ngasih 1/4 dan di sini BK Häcken ngasih 1/4 juga ya, dibalikin. Dan untuk over undernya di 2/3/4, 3 dan 2,5. Di sini terlihat handicapnya berimbang ya menurut musuh bandar. Kita harus lebih waspada. Dan untuk over undernya juga kita bisa lihat di sini. Tertinggi itu 3 dan terendah itu di 2,5 ya. Oke, setelah melihat statistik dan performa dari kedua tim, musuh bandar menyarankan kita pegang BK Häcken ya. Kita nahan 1/4 dan kita bermain di under ya 3. Dan prediksi skor dari musuh bandar itu 0-1 untuk kemenangan BK Häcken. Di sini prediksi musuh bandar kemungkinan BK Häcken yang menang ya di kandang Jurgandes. Karena dari BK Häcken sendiri juga sangat baik ya di 6 pertandingan terakhirnya.
Jika sudah musuh berikan ya prediksi Parga dan single bait malam ini lengkap dengan analisa musuh bandar. Mohon untuk teman-teman musuh bandar selalu mengikuti prediksi sendiri ya, itu lebih baik. Atau kalian juga bisa mengikuti prediksi dari musuh bandar. Kalian juga bisa bertanya ya, atau jika ingin bermain di luar pertandingan yang musuh berikan pada hari ini, kalian bisa lihat di channel musuh bandar atau tertera di deskripsi. Itu gratis ya, join grup untuk teman-teman semua, tidak ada bayar-bayar. Oke, sekian dan jangan lupa like, share, and comment ya agar tidak ketinggalan prediksi dari musuh bandar. Salam musuh bandar.